Hey guys, welcome back again di Quick Update untuk Bitcoin Progress ya. Untuk hari ini setelah close candle dari hari Senin dan juga untuk update pergerakannya di time frame kecil. Anyway guys, kalian mau remind kembali besok kita jadi ngadain live streaming pada malam hari ya teman-teman. Dan saya sudah ngecek juga di previous comment dari video sebelumnya. Di previous video komen-komennya kayaknya lebih banyak setuju di hari Rabu. Jadi ya kita coba ya di hari Rabu kita ngomongin bedah altcoins ya. And then another live streaming session nanti baru kita ngomongin soal bigger pictures-nya. Mungkin sekalian sesi diskusi santai kali ya. Saya rasa teman-teman suka juga tuh sesi diskusi santai untuk mungkin tanya jawab ya seputar trading, seputar analisa atau yang pasti bukan seputar altcoins lagi karena kita udah siapin satu segmen khusus untuk itu. So anyway guys, with current market atau current price action sebenarnya terlihat Bitcoin cukup menarik. Tapi ya kita tahu ya hari Senin itu punya aktivitas biasanya memang ada tendensi untuk mengalami yang namanya manipulasi. Saya rasa dari penjelasan kemarin banyak orang yang ngerasa penjelasan itu cukup jelas dan akhirnya ngedapetin kan idenya apa yang sebenarnya terjadi pada saat Bitcoin pergerakan tuh di hari Minggu dan hari Senin. Nah kemarin waktu kita ngedapetin Bitcoin ngedip ya sampai kisaran harga 102.000, kita bisa lihat inflow ETF itu bertambah hingga 667 juta dolar dan ini sekaligus menandai all time high untuk inflow ETF spot dengan total perolehan 42,4 miliar dolar. Ini B ya, bukan M lagi nih, tapi 42.416 million dollars yang artinya setara dengan 42,4 billion dollars. Dan ya all time high guys, ini udah yang paling tertingginya gitu ya, nggak ada lagi. So kalau misalnya hari ini inflow, besok inflow, dan seterusnya inflow, technically ETF spotnya itu udah all time high. Cuman yang belum adalah price actionnya. Ya, price actionnya gimana nih? Kita ngelihat kok masih loyo, kok kayak hampir all time high, tapi masih nanggung gitu kan. Cuma inflow dan demand so far nunjukin situasinya cukup baik. Walaupun ya, kita kemarin dapat berita kan soal Trump katanya moody ya. Trump marah-marah gara-gara Walmart ya. Jadi kalau kalian cek nih Trump, Walmart, moody ya. Tiga keyword saja tuh ya. Yang seru nih tuh, can bully the market ya. Trump throws temper tantrum at Walmart after his tariffs cause price hikes. The Dow drops 300 points as Moody's downgrades US debt and Trump attacks Walmart. Jadi ada 2 poin teman-teman ya. Ini beberapa yang bisa dibilang cukup hot ya. Treasury Secretary calls Moody's lagging indicator after US credit downgrade. Ya memang ini beberapa orang mengatakan bahwa bisa jadi semacam concern, tapi so far kalau kita lihat walaupun S&P 500-nya turun ya dari pergerakan kemarin guys, after we double check again during the New York session, S&P 500 tetap bullish. So apa yang terjadi pada Bitcoin kemarin itu juga terjadi pada S&P 500. Jadi during early session kita ngelihat S&P 500 drop, tapi tujuannya di sini I think untuk nge-sweep liquidity. Karena dia ngambil low point di bawah, tapi kemudian dia close-nya dalam keadaan bullish. Dan itu bisa aja terjadi lagi hari ini. Jadi kita lihat during London session, Asian session, futures marketnya drop. Jadi ada orang yang mungkin spekulasi sell dan lain sebagainya gitu ya. Shorting atau selling di S&P 500. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, simple ya. Kalau saya kan patokannya market structure ya teman-teman sekalian. Ini high point, we have another high point di sini. Dia break, dia created higher high. So ini Fibonacci, kalian pakai dari bawah, ini katakanlah dia kasih kita koreksi atau discount up to 50% deh. Di level yang sama juga terdapat fair value gap gitu kan. Nah fair value gap ini aja ntar udah bisa menyebabkan S&P 500 untuk rebound lagi during New York session. Dan jika itu yang terjadi, maka sebenarnya Bitcoin pun sama gitu loh. Yang sedang terjadi saat ini mirip-mirip guys. Dan kalau kalian cek kemarin banget ya, mungkin Bitcoin lebih brutal kalau saya bilangnya sih. Satu, di sini low daily candle pada hari Minggu itu di sweep. Kedua, low pada daily candle hari Sabtu juga di sweep. Dua-duanya di sweep, habis itu closingnya balik di atas SNR ini. Menurut saya ini brutal gitu ya. Jadi kayak proses yang luar biasa agresif
untuk sapu bersih liquidity yang tersedia pada sepanjang hari Sabtu dan Minggu. Jadi banyak orang masih spekulasi, creating liquidity pool, sweep atas, sweep bawah, habis itu balik ke tengah. Se-ekstrim itu. Oke, tapi apakah ini artinya jahat ya? Nggak juga sih teman-teman ya. Saya pikir sebetulnya memang kita butuh bensin guys. Kalau misalkan kita pengen lihat Bitcoin rally sangat impulsif, yang kita butuhkan itu adalah bensin. Bensinnya tersedia di mana? Ya di pom bensin terdekat ya. Itu kalau jokes bapak-bapaknya kayak gitu guys ya. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara dari sisi price action, Anda bisa lihat beberapa key level yang bisa jadi patokan. Salah satunya adalah level atau range $100,000 lebih kurangnya. Di situ level psychology di saat yang sama merupakan SNR dari previous movement. Jadi kita bisa geser ini mungkin ya. Ini saya geser ini deh nih. Patokannya gini kira-kira. Oke. Nah, ini lebih kurang ya, $100,000 guys. Kalau kalian perhatikan, ini udah pernah jadi support resistance. Di fake out ya. Harga naik, flip, holding, naik, turun, flip, retest, holding, turun, naik, rejected, dan dia turun. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan kita balik sampai ke situ, itu justru menjadi satu pertimbangan di mana Bitcoin harus mengisi bensin dulu sampai ke sana. Jadi kita anggapannya adalah ngelihat proses itu sebagai bagian dari pullback, yang dimana kita bisa consider itu sebagai proses yang normal dan wajar. Oke, jika yang terjadi seperti itu. But because kita closing di atas SNR ini kan internalnya SNR nih guys ya, dan kita juga ngeliat ini sebagai inside bar dalam beberapa hari terakhir. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, inside bar ada kecenderungan untuk continuation. So, apa yang kita lihat dari perspektif time frame daily? Simple guys, harga holding di atas setelah dia break, dia sempat turun, fake out, ambil liquidity, habis itu holding dan close di atas SNR-nya atau di atas area konsolidasinya. Ya, ini kan berarti menandakan dong, we still have enough buyers, atau kita masih punya cukup demand di market. Dan mereka bersedia loh untuk beli dari harga 102.000, 103.000. Makanya itu bisa ngangkat harga Bitcoin balik closing di atas $105.000 pada tadi pagi. Oke? Dan I think ini menjelaskan juga ya seberapa agresifnya inflow ETF ini ya, sekaligus menjadi bukti kalau memang kita punya cukup demand untuk ngedorong harga bertahan di level tertentu. Dan pada case ini adalah di atas $105.000. Alright, and the next one I guess ya teman-teman, kita boleh bedah juga di LTF-nya atau lower time frame-nya untuk make sure kalian punya gambaran lebih detail lagi. Pertama guys, menurut saya pergerakan ini pure untuk manipulasi market. Sweep liquidity atas, sweep liquidity bawah. Nah, per kemarin, ini kondisi yang menurut saya amat sangat menarik. Jadi saya sampaikan ini sama teman-teman di SAG juga ya. Sebenarnya kita udah ngelihat ada probabilitas itu dari sore hari. Jadi per kondisinya kita ngelihat si Bitcoin udah starting ada structure shift. Jadi kalau kita cek ya di sini, ini sebenarnya ekspektasi sebelumnya liquidity pool di bawah zona ini itu masih bisa di sweep gitu kan. Tapi ternyata nggak perlu, karena kita lihat begitu sore kemarin price created lower low and then shift back ke atas, konsolidasi. Nah, di sini saya sampaikan bahwa I assume during New York kita akan lihat Bitcoin rebound. One of the consideration kita katakan itu adalah karena kita ngelihat pertama secara struktur. Seperti biasa, seperti yang saya selalu tekankan, YouTube channel ini adalah always follow the structure. Nah, momen pertamanya dari sini guys. Jadi memang dia konsolidasi, tapi kan kemudian disambut dengan penurunan nih ya. Dia turun, tapi turunnya menurut saya turun yang normal. Kenapa? Karena bisa jadi memang dia harus ngambil order dari bawah. Dan ini kan adalah level liquidity yang tersedia ya dari hari Sabtu yang jadi low point-nya itu. Dia di sweep, habis itu setelah di sweep, pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba kita melihat ada pembeli dan dia mampu men-take out high internal ini. Nah, per kondisi itu terjadi, ini dia consideration-nya. Bisa jadi ini adalah bagian dari retest. Ketika dia pullback, ini adalah bagian dari retest atas order block ini. So, the order block itu reacted very well. During New York session, kita dapat impulsive rally, naik sampai akhirnya dia menciptakan higher high. Jadi dia break dari internal high point ini, kemudian dia created new high point, dia break lagi internal high point, dia created high point, and then dia break lagi. Tapi kalau kita lihat dari 15 minutes, ini ya yang jadi patokan saya teman-teman untuk saat ini, yaitu Bitcoin menciptakan high point seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai high point atau kita anggap ini inside bar ya.
karena dia cuma nge-spike doang, sehingga saya anggapannya adalah ini high point, ini pullback, ini high point, ini pullback, and then bob, ini high point, dan it's part of the pullback saat ini. Ya selama order block ini nggak di-violate atau di-breakdown, saya pikir Bitcoin bisa naik lagi guys. Ya, Bitcoin bisa naik lagi. Di sini memang dia ketahan ya pada range area ini karena memang merupakan area, I think ini merupakan area yang cukup krusial bagi Bitcoin. Harusnya nggak gampang ya untuk dia break di sini juga gitu kan. Cuman kan kita udah ngambil bensin nih di bawah, makanya ada pertimbangan. Ya, I guess ada possibility lah dimana kita bisa mengatakan Bitcoin very soon itu bisa break high point-nya dan mengejar new all time high. Cuma kalau misalkan new all time high kan agak jauh nih ya, di $110.000 lebih kurangnya teman-teman. So ya walaupun $5.000 tetap aja ya ngap-ngapan juga nih kalau misalkan harganya udah kondisi kayak begini, dia break, dia naik ya, start slowing down. And then somehow kalau misalnya teman-teman pikir ini Vin ini bisa nggak jadi rising wedge gitu kan, bisa juga guys. Makanya saya bilang tadi, kalau misalkan Bitcoin ada cukup katalis untuk ngedorong harganya turun seperti ini atau bahkan di sini gitu ya, ini baru bisa banget untuk bikin dia created new all time high. Makin rendah makin bagus. Kenapa? Karena kita butuh environment-nya guys. Orang itu harus dalam keadaan khawatir. Jadi fearful ya, intinya ciptakan fearful gitu. Kalau sekarang kan orang greed gitu ya, jadi kalian cek nih fear and greed index, technically apa yang terjadi kemarin itu tidak akan terekam ya waktu dia turun tuh. Nah kenapa bad gateway ini? Ya udah kita buka di coin market cap aja kali ya, coin market cap. Oke, here we go. Dan kita lihat ya, Bitcoin Fear and Greed Index currently di angka 68 dan ini masuk zona greed. Berarti kalau misalnya dia naik lagi, extreme greed. Ya, all time high baru kali ya, udah extreme greed gitu kan. Orang-orang mulai FOMO lagi, mulai start masuk lagi gitu. Nah, cuman kalau Bitcoin bisa turun sampai level 90.000 atau 100.000 aja ya. 90.000 sih terlalu ekstrim menurut saya. Cuma 100.000 aja di bawah dikit aja tuh. Itu bakal ngasih ini reset ibaratnya, dan reset itu bagus banget buat ngedorong Bitcoin next rally-nya. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan enggak pun ya udah, mungkin memang ini didesain untuk dia langsung rally. Jadi all the process yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, tepatnya pada Februari hingga Maret, itu adalah bagian dari retracement yang dibutuhkan. Final retracement-nya just a moment before kita ngelihat dia created all time high baru. Jadi technically secara perspektif time frame besar, ini adalah high point, ini low point, higher high, ini higher low, dan langsung ke higher high. Gak ada tuh begini-begini dulu, nggak ada gitu. Ya, bisa jadi nggak? Bisa banget gitu ya. So buat saya teman-teman sebenarnya cukup simple. My primary bias overall on the daily perspective, kalaupun dia turun ke sini, saya ngerti ini adalah bagian dari retracement-nya gitu. Jadi overall saya lihat ini tetap dalam keadaan bullish. Yang kedua, kalau misalkan hourly-nya, andaikan kita break dari sini, ya saya anggap ini adalah bagian dari retracement juga untuk hourly terutama. Jadi hourly-nya dia bisa aja retest turun sampai ke level-level tertentu, dan kalian bisa pakai Fibonacci juga kan untuk mengetahui asumsinya ini diskonnya berapa persen gitu. Nah dari situ bisa jadi pertimbangan lagi whether kalian mau take a trade atau tidak, atau mungkin lebih looking for sell short gitu. Karena sejauh ini guys, kita ngelihat ya, ini dari pergerakan kemarin, kita punya Mask perform dengan baik sekali, kemudian ada Siren, ya Siren saya nggak ambil trade-nya, cuman analisanya sejalan dan mix gitu. Jadi ada beberapa yang sebenarnya for sell short itu ideal, tapi buat long bisa jadi ideal juga. Makanya interesting kalau kita ngeliat kondisi market per saat ini banget gitu ya. Ethereum juga mix guys, gitu ya. Habis dia naik, hit TP, and then dia drop paginya, and then dia naik lagi, and then dia sekarang balik lagi ke harga yang sama. Ini kayak too many manipulation ya, sejauh ini gitu yang saya lihat. But so far dengan kondisi seperti ini, memang menariknya adalah kita melihat Bitcoinnya harus all time high dulu sih. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Before pada akhirnya odds-nya memang kalau mau ikut ya dia ikut setelah itu. Kalau misalkan Bitcoinnya nggak all time high sendiri, atau nggak all time high duluan, odds-nya susah untuk dapat money flow guys. Pertimbangannya adalah karena orang kalau ngeliat harga Bitcoin naik, oke, satu dia FOMO, ya dia ngeliat bahwa pergerakan ini bullish banget nih, ini bisa naik sampai ke sekian gitu kan. Tapi at the same time,
altcoinsnya nih baru bisa dapat money flow setelah itu. Karena mereka akan berpikir, wah Bitcoin udah ketinggian nih. Apa yang kira-kira bisa outperform Bitcoin? Atau kita bisa bilang misalnya contoh Bitcoin 110 ribu. Dia naik ke 125 ribu, itu percentage kecil bagi sebagian orang. Yang istilahnya investnya maunya duitnya kecil tapi pengennya cepet gitu bertumbuhnya kan. Otomatis alternatif yang dia cari adalah altcoins. Either mereka beli meme, either mereka beli alt yang masih bisa 4-5x gitu kan. Itu option yang mereka akan cari. So, dengan demikian kita bisa katakan altcoins baru bisa dapat money flow setelah itu. Kalau sebelum kayaknya susah gitu ya. Sebetulnya sih itu yang saya lihat. But anyway, kita bakal bahas di live streaming besok. Ya, it's gonna be fun session sama teman-teman sekalian. So that's it for now. Thank you very much for watching and see you guys again in the next update guys. Cheers. Bye bye.